Rumah megah yang hanya dihuni oleh satu orang wanita, dan tragedi itu pun terjadi. Akankah rumah itu akan menjadi rumah berhantu? Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah cerita mistis yang berjudul Rumah Hantu Santika. Bayangan hitam itu berputar-putar mengelilingi rumah Santika. Entah apa yang telah diperbuatnya, sehingga malam itu tak seperti malam sebelumnya. Aura dingin memenuhi lingkungan sekitar rumah Santika. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Warga tak ada yang berjaga di pos ronda. Mereka semua takut karena malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Tak ada yang tahu bahwa di rumah Santika bayangan hitam itu terus berputar-putar. Santika bergumam membaca mantra. Di depannya berdiri puluhan pocong bermata merah. Aula rumahnya yang megah dipenuhi oleh pocong-pocong haus darah. Ia berhenti bergumam. Lilin-lilin yang ia nyalakan menambah sedikit cahaya yang menyinari aula itu. Ia berdiri seperti memberi aba-aba kepada pocong-pocong itu untuk segera enyah dari tempatnya. Namun, pocong-pocong itu sepertinya tak mau pergi dari tempatnya. Santika marah. Ia mengambil air yang ada di baki tempatnya membaca mantra tadi. Ia siramkan air itu ke kepala pocong-pocong itu. Pocong itu semakin meringsek ke arah Santika. Santika mundur beberapa langkah. "Enyah kau pocong sialan! Aku sudah memberimu tumbal!" Serunya mulai ketakutan. Anehnya, pocong-pocong itu tetap perlahan menuju ke arahnya. Salah satu pocong yang paling besar di antara mereka melompat-lompat menuju Santika. Mata merahnya terpancar ke arah Santika. Tubuh Santika kepanasan. Tanpa berkata apapun, tiba-tiba Santika ambruk ke lantai. Tubuhnya kosong, mulut, hidung, dan telinganya mengeluarkan darah anyir. Berita kematian Santika membuat heboh warga sekitar. Santika dikenal sebagai wanita pendiam. Ia baru saja pindah di rumah yang paling mewah, masih 1 bulan yang lalu. Tak ada yang tahu pasti tentang keluarga Santika. Yang mereka tahu, Santika hidup sendiri di dalam rumah megah itu. Saat kematiannya, ada beberapa orang yang mengaku saudaranya. Mereka mengurus semua keperluan yang dibutuhkan untuk kematian Santika. Namun setelah 7 hari kepergian Santika, mereka sudah pergi dari rumah itu. Rumah megah itu kini tak berpenghuni. Lampu-lampu juga tidak menyala ketika petang menjelang, karena tidak ada satupun warga yang diberi izin untuk masuk ke dalam rumah megah itu. Malam itu pukul 9 malam. Pos ronda yang jaraknya agak jauh dari rumah Santika sedang ramai oleh penjaga. Dari kejauhan terdengar suara penjual bakso, langganan mereka yang sudah lama tak berjualan. "Bang, bakso ya?" seru Mukidi sambil melambaikan tangannya. Tukang bakso yang bernama Sapri itu memarkir gerobak baksonya tepat di depan pos ronda. Terlihat dagangan Sapri hampir habis. "Wah, tumben nih Bang Sapri, jam segini sudah mau habis dagangan," seru Mukidi sambil mengambil mangkok dari gerobak bakso. Sapri terlihat sumringah. Iya Bang Mukidi, lumayan loh, tadi ada yang borong di sana." Sapri menunjuk ke arah belakangnya. Mukidi dan teman-temannya penasaran. "Emangnya siapa Bang yang memborong?" tanya Mukidi. "Itu loh Bang, orang baru di rumah megah itu," seru Sapri. Mereka semua saling pandang. "Ramai sekali di situ Bang, seperti habis hajatan ya?"
Tanya Sapri. Hah? Masa iya bang? Tanya Mukidi ngeri. Iya, tadi ada banyak orang di situ. Wong ada tenda hajatan bang. Bakso saya dibeli 100 porsi. Untung masih ada sisa untuk Bang Mukidi. Seru Sapri bahagia. Mereka yang ada di pos bergidik ngeri. Bang Sapri jangan kaget ya, saya kasih tahu, kata Mukidi sambil meletakkan mangkok baksonya. Orang yang tinggal di situ 7 hari yang lalu meninggal mengenaskan bang. Tubuhnya gosong, kata Mukidi. Sapri masih belum percaya. Ah, saya nggak percaya bang. Orang tadi saya lihat orangnya di sana. Seru Sapri protes. Sapri tahu Mukidi sepertinya usil karena biasanya dia suka bercanda. Loh, gak percaya rupanya. Ayolah kita buktikan. Ayo kita semua ke sana. Seru Mukidi mengajak semua orang yang ada di pos ronda bersama Sapri. Akhirnya mereka semua berjalan menuju rumah Santika. Rumah megah itu agak terpencil dari perumahan warga. Sayup-sayup mereka mendengar suara keramaian. Lama-kelamaan mereka hampir sampai di rumah Santika. Rumah itu sangat terang dengan tenda-tenda hajatan terpasang di parkiran rumah yang luas. Mukidi dan teman-temannya mengusap-ngusap mata mereka seakan tak percaya. Mereka semakin mendekat ke rumah itu. Tuh kan, benar kata saya, seru Sapri. Mereka semua mengamati suasana di rumah itu. Semua orang melihat ke arah panggung. Di situ ada Santika yang sedang duduk di kursi. Santika melihat ke arah Mukidi dan teman-temannya. Santika melambaikan tangannya dan berteriak, "Tolong, tolong saya!" serunya. Seketika ada satu wanita yang memakai baju serba putih dan bertudung putih berjalan menuju Santika. Ia membawa parang yang mengkilat. Sejurus kemudian, wanita itu mengayunkan parangnya dan menebas leher Santika. Kepala Santika bermuncratan darah. Kepala itu menggelinding tepat di depan kaki Mukidi. Lampu di rumah itu sekejap mati. Suasana gelap. Mukidi dan yang lain masih tercengang dengan kejadian tadi. Sejurus kemudian, mereka melihat puluhan sosok putih melompat-lompat ke arah mereka. Mata mereka merah menyala. Tenda-tenda yang tadi terpasang langsung menghilang secara misterius. Makhluk yang ternyata pocong itu mengawasi Mukidi dan yang lain dari balik pintu gerbang. Mata mereka menyala merah. Tanpa komando, mereka langsung lari kocar-kacir dari rumah itu. Sesampainya mereka di pos ronda, mereka langsung berhenti. Ya Allah, apa itu tadi? Ngeri banget, astagfirullahaladzim, seru Sapri tidak percaya dengan penglihatannya. Kan tadi sudah aku bilangi bang, tak ada orang di sana. Berarti tadi abang melayani pocong-pocong itu, seru Mukidi. Sapri baru tersadar bahwa ia tadi menjual bakso-baksonya kepada pocong-pocong itu. Ia langsung membuka laci uangnya. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati laci uangnya penuh dengan belatung. Mukidi juga penasaran. Ia mulai membuka panci kuah bakso. Mukidi kaget dan terhuyung ke belakang. Semua orang melongok ke arah panci bakso besar itu. Mereka semua bergidik ngeri ketika melihat kepala Santika dengan mata melotot mengapung di dalam kuah bakso yang panas itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mereka semua kabur, meninggalkan pos ronda dan gerobak bakso Sapri. Mereka terus berlari menuju rumah Pak Kades. Rumah Pak Kades sudah gelap, pintunya sudah tertutup rapat. Sapri, Mukidi, dan 2 orang temannya menggedor-gedor pintu rumah Pak Kades.
Tanpa mereka sadari, pocong-pocong berwarna merah itu mengikuti mereka. Salah satu pasukan pocong itu membawa kepala mayat Santika yang telah putus. Pak Kades, buka pintunya Pak, seru Mukidi ngos-ngosan. Sapri melihat ke belakang. Pocong-pocong itu sudah berada di pekarangan rumah Pak Kades. Celana Sapri basah. Bang, ada pocong, seru Sapri. Semua orang melihat ke belakang. Mereka semakin keras menggedor pintu Pak Kades. Terlihat Pak Kades membuka pintu rumahnya. Seketika Mukidi dan yang lainnya ambruk menimpa Pak Kades. Aduh, ada apa toh ini? Kok pada brutal masuk rumah saya? Pak Kades berteriak kesal. Istri Pak Kades yang sedari tadi berdiri di depan pintu yang masih terbuka itu melongo ngeri melihat pasukan pocong bermata merah itu sedang berdiri di pekarangan rumah mereka. Pak, pocong Pak, seru Pak Kades. Semua orang melihat ke arah pasukan pocong itu. Tutup pintunya Bu, seru Pak Kades. Bu Kades berlari menuju pintu dan segera menutup rapat pintu rumahnya. Walah, kok bisa kalian membawa pocong sebanyak itu ke rumah saya? Seru Pak Kades, marah. Bu Kades membantu Pak Kades berdiri. Mereka semua terlihat gemetaran. Pak Kades membuka tirai rumahnya. Pocong itu masih di situ. Ia melihat salah satu pocong membawa kepala berambut panjang yang tak lain adalah kepala mayat Santika. Ayo, jelaskan dulu, kok bisa seperti ini? Kata Pak Kades. Mukidi mengambil air mineral di meja Pak Kades. Maaf Pak, saya minum dulu ya, pintanya. Selesai minum, ia berkata, ini Pak, awalnya Bang Sapri dan kami penasaran karena Bang Sapri bilang di rumah Mbak Santika ada pesta, kata Mukidi. Benar Pak, orang bakso saya diborong. Taunya setan Pak yang borong bakso saya, kata Sapri ngeri. Terus kok bisa pocong-pocong itu ngejar kalian? Tanya Pak Kades. Mereka semua menggeleng. Mereka nggak ngejar Pak, mereka memang sengaja kemari karena barang ini. Bu Kades tiba-tiba menyela sambil memegang kalung berliontin simbol ular. Apa itu Bu? Tanya Pak Kades. Kalung ini kutemukan tepat di depan rumah Mbak Cantika 2 hari sebelum kematiannya. Karena aku lupa mengembalikan, akhirnya kalung ini tetap berada di saku celanaku hingga tadi pagi. Setelah aku cari tahu, ternyata liontin ini liontin keramat Pak. Siapapun yang punya liontin ini adalah orang yang sudah mengikat perjanjian dengan setan. Dan ketika ia mati, liontin ini harus dikubur bersamanya. Jika tidak, Bu Kades berhenti. Jika tidak, kenapa Bu? Tanya Pak Kades. Jika tidak, setan-setan itu akan bergentayangan ke seluruh desa, meneror semua orang, bahkan mereka tak segan untuk membunuh. Mereka semua begitu ngeri mendengar cerita Bu Kades. Kalau begitu, kita serahkan saja liontin itu ke setan-setan itu, seru Mukidi. Tapi bagaimana? Siapa yang mau memberikan liontin ini? Mukidi mau? Tanya Bu Kades. Mukidi langsung menggeleng-geleng ngeri. Pak Kades mengambil liontin itu dari tangan Bu Kades, lalu berkata, salah satu pocong itu membawa kepala Mbak Santika. Bagaimana jika kalung itu langsung saja kutaruh di kepalanya? Kata Pak Kades. Semua orang mengangguk setuju. Pak Kades memberanikan diri untuk membuka pintu rumahnya. Pocong yang membawa kepala itu menatap dengan tajam. Pocong-pocong itu berbau sangat busuk. Pak Kades berusaha menahan bau busuk yang menusuk hidungnya. Dengan tubuh gemetar, Pak Kades menaruh liontin berbentuk ular itu di kepala mayat Santika. Seketika, pocong-pocong itu menggeliat tak karuan.
Bu Kades melambai kepada Pak Kades untuk segera kembali ke dalam rumah, kemudian menutup pintu mereka. Mereka semua gemetar menunggu di dalam rumah. Mereka mendengar suara letusan seperti kembang api, kemudian senyap. Pak Kades melihat di balik pintu rumahnya dan korden rumahnya. Puluhan pocong itu lenyap.